Bismillah. Saya sudah kembali live dan mudah-mudahan kali ini sambungan dengan Abi tidak ada kendala. Selamat sore semua sekali lagi. Hai. Saya akan tunggu sambungannya. Sebelum ada, saya masih menunggu. Mungkin sebelumnya saya akan jelaskan juga bahwa obrolan ini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Abi. Takutnya sinyal di sana. Hah? Sinyal di sana. Hai Mama kok. Ada ibu saya, ada adik Firman Hakim. Kak, lo komennya, Kak, glowing banget kulitnya, kayak parutan kelapa, Dek. Adik. Oke. Bismillah, semoga kali ini kabarin kalau Abi sudah ganti handphonenya. Ini udah ada request dari Abi. Yang ini, diterima aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga lancar. Alhamdulillah. Selamat sore, Abi. Selamat sore. Aduh. Alhamdulillah, sekarang sudah ada gambarnya, jadi semuanya bisa juga bertemu dengan Abi di live ini. Sekali lagi, Abi, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan Reza. Setelah sebelumnya berbicara dengan Nana juga. Abi, terkait dengan pandemi yang sekarang ada, banyak sekali kita ketahui bahwa di luar sana pembatasan-pembatasan termaksud untuk beribadah juga banyak ada batasan. Salah satunya untuk misalnya tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid terlebih dahulu, bisa sholat di rumah dan lain-lain. Apakah mungkin pernah ada di masa Nabi dan para sahabatnya yang mungkin pernah menghadapi situasi seperti ini, Abi, dan kira-kira mungkin apa yang bisa dilakukan atau bagaimana hukumnya ketika ibadah yang wajib dan lain-lain itu dilakukan di rumah dalam situasi seperti ini. Mungkin Abi bisa bercerita tentang itu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa Nabi atau pada masa sahabat-sahabat beliau, itu memang pernah juga terjadi wabah. Petunjuk Nabi itu adalah apa yang kita namakan sekarang karantina. Siapa yang berada di kota di mana wabah itu ada, jangan keluar, dan yang dari luar jangan masuk ke sana. Gitu. Nah, memang ketika itu bisa jadi tata cara pengobatan belum secanggih kita sekarang. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai tertular dan jangan juga menularkan. Itu prinsipnya sama. Prinsip ini berlaku untuk segala hal yang bisa memudaratkan seseorang atau bisa termudarat olehnya. Jadi itu ada semacam rumus dalam agama
jangan merugikan orang, jangan juga mau dirugikan. Kita win-win. Ya kan? Ya. Jadi ketika itu sebahagian yang itu terjadi pada masa Sayyidina Umar, ada wabah kolera, sebahagian di antara mereka itu mengungsi ke gunung di mana tidak ada penduduk. Yang lainnya tetap ini memang peristiwa ketika itu tidak berlanjut lama. Namun prinsipnya itu yang berlaku sampai sekarang, bahwa jangan ada kontak, bahwa yang di luar jangan masuk, yang masuk jangan keluar. Saya kira itu pada masa itu. Nah, kita sekarang tentu lebih canggih lagi dengan segala macam alat, apa namanya, masker dan lain-lain sebagainya, jarak sudah tertentu. Saya kira demikian, tapi prinsipnya sama. Baik. Terima kasih Abi. Abi, kita juga mendengar banyak sekali bahwa ada beberapa tentunya mungkin protes-protes yang terjadi bahwa sebagian orang merasa boleh tetap beribadah ke masjid misalnya karena itu adalah rumah Allah juga gitu. Kenapa harus dilarang? Apapun yang terjadi sekarang, kalau Allah yang berkehendak untuk tidak kena penyakitnya, ya nggak akan kena. Sementara sudah ada larangan misalnya. Nah, Abi menanggapi hal ini, apa yang seharusnya disikapi oleh individu-individu? Iya, baik, mari kita hendaknya bersikap sesuai dengan tuntunan agama. Kalau kita mau berkata bahwa itu akan terjadi, pokoknya kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi, niscaya tidak akan ada upaya dari manusia. Sewaktu zaman Sayyidina Umar terjadi wabah itu, beliau sebenarnya bermaksud menuju ke Syam, ke daerah Lebanon, Syria sekarang. Tetapi mendengar ada wabah, beliau batalkan kunjungannya. Ada yang bertanya begini, apakah Anda lari dari takdir Tuhan? Beliau menjawab, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Jadi agama memerintahkan kita berusaha. Nah, dalam konteks usaha itu, kita harus menyesuaikan usaha kita dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang paham persoalan, dalam hal ini dokter, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh siapa yang memimpin kita. Itu prinsipnya dalam ajaran agama begitu. Nah, kemudian kalau memang ada hal-hal yang tadinya ditetapkan agama, maka apa yang ditetapkan agama itu bisa diveto oleh keadaan darurat. Keadaan darurat, kebutuhan yang mendesak itu bisa memveto ketetapan agama. Itu agama yang berkata demikian. Tata cara yang ditetapkan agama untuk melakukan sesuatu bisa berubah akibat adanya suatu kondisi yang mengharuskan mengubah. Saya ingin memberi contoh, pada masa Nabi terjadi perang. Mereka khawatir jangan sampai waktu perang itu diserang musuh. Maka apa yang terjadi? Turun ayat Al-Quran memberi tuntunan. Tata cara salat selama ini hendaknya diubah dengan tata cara yang lain, memanggul senjata, kehati-hatian. Jadi agama ini tidak kaku. Agama ini selalu bisa sesuai diterapkan kapan dan di mana saja. Jangan beralasan bahwa kita mau ke masjid. Agama ini salah satu dari keistimewaan agama Islam, kata Nabi, bahwa saya dianugerahi 5 hal. Salah satu di antaranya bahwa persada bumi ini semua masjid buat saya dan bisa menjadi alat penyucian buat umat bumi. Tidak ada air, tayamum dengan tanah masjid. Tidak bisa ke bangunan masjid. Dimanapun di persada bumi ini kita bisa ke sana. Jadi mengapa kita harus mengambil resiko untuk pergi sholat Jumat, untuk ini? Jangankan penyakit yang diduga dapat menular, menjaga anak yang sendirian pun, kalau di rumah sendirian, itu bisa menjadi sebab untuk tidak wajib pergi sholat Jumat. Apalagi ini. Jadi
Saya Ah, duga teman-teman yang ini yang masih menganjurkan ke masjid dan lain-lain sebagainya itu emosi keagamaannya sangat tinggi, tetapi mengandung resiko yang besar. baik, Abi. Terima Ya, kasih. Abi, di tengah situasi seperti ini tentu banyak sekali, khususnya bagi umat Muslim yang sebentar lagi juga akan memasuki masa Lebaran gitu ya. Banyak yang rindu untuk berkumpul dengan keluarga, banyak yang rindu untuk punya kegiatan pulang kampung, mudik, dan lain-lain. Eh, Sebenarnya apa makna silaturahmi di bulan suci Ramadan ini, terutama nantinya di hari raya Idul Fitri di tengah pandemi seperti ini? Karena kan rasanya banyak sekali situasi yang harus disesuaikan begitu, Abi. Mungkin Abi punya pandangan betul. tentang ini. Pertama dulu, memang Islam sangat menganjurkan melakukan silaturahim. Tetapi caranya bisa berbeda-beda. Bersilaturahim, kita lihat dulu apa sih arti silaturahim itu. Silah itu artinya menyambung. Rahim, dalam kamus bahasa Indonesia Anda bisa temukan silaturahmi dan silaturahim. Rahim itu artinya tempat peranakan. Silaturahim itu artinya menyambung hubungan kekeluargaan yang putus. Yang putus disambung. Kalau Anda berkata silaturahmi, itu berarti menyambung rasa yang putus. Kalau rahim, itu terbatas pada keluarga. Kalau rahmi, Ah, itu segala sesuatu. Yang penting, mari kita menyambung hubungan yang putus. Yang ditekankan pada yang putus, bukan yang sudah lancar. Saya selalu menganjurkan pada teman-teman kalau masa Lebaran, keadaan normal, cari dulu teman-teman yang pernah dilukai hatinya, pergi kunjungi dia, pergi ucapkan selamat. Tidak usah dulu pentingkan itu teman-teman yang kita setiap saat bertemu di kantor dan lain-lain sebagainya. Karena intinya menyambung. Kalau sudah menyambung. berhubung, tidak perlu disambung. Nah, sekarang kemudian kita lihat, menyambungnya itu bisa bermacam-macam caranya. Anda tidak Ya, pernah menyapa dia, sapalah dia per telepon, itu sudah tersambung. Kirim ya, surat lah, sudah tersambung. Kirim hadiah lah, sudah tersambung. Kalau tidak bisa itu lagi, doakanlah dia, dia pun akan mendoakan Anda, jiwa Anda akan bertemu di langit dengan jiwanya. Jadi silaturahim tidak harus dengan berkunjung. Apalagi kunjungan sekarang ini bisa menimbulkan risiko. Dan ya. silaturahim tidak hanya pada Lebaran. Setiap saat hendaknya silaturahim. Jadi mari kita tunda kunjungan itu sampai waktu yang tidak membahayakan pengunjung dan tidak membahayakan yang dikunjung. Saya kira itu intinya seperti itu. Ya, Abi, ini sangat menarik ya membahas tentang silaturahim dan silaturahmi gitu. Bagaimana kira-kira suasana di suasana Idul Fitri di zaman Nabi gitu? Mungkin sebagian yang sedang mendengarkan ini juga ingin tahu gitu, Abi, bagaimana Nabi dan para sahabat uh, melewati masa Idul Fitri di zaman tersebut. Iya, mereka pada dasarnya ya mungkin saling berkunjung. Dan ini ada satu hal yang saya ingin garis bawahi. Sebenarnya silaturahim tidak mutlak harus berkunjung. Itu satu, tidak mutlak. Oh, Kalau tidak mutlak. Anda ke satu kalau Anda ke Mesir, saya lama di Mesir. Ya. Lebarannya itu tidak berkunjung ke rumah. Mereka Hmm. berkumpul ada yang berkumpul di mana di kebun binatang, bercengkerama di sana. Ya, Ya. ada yang berkumpul di klub, ada yang Mhm. jadi tidak saling berkunjung ke rumah. Itu sampai sekarang terjadi. Kalau mereka mau berkunjung ke ini, justru di hari Lebaran itu mereka berkunjung ke kuburan untuk menziarahi siapa yang mendahului. Jadi ini tergantung dari adat dan kebiasaan. Memang kita di Indonesia Ya. itu rasanya mutlak untuk mudik ya, Mhm. tapi sebenarnya Ya. kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, yang Ya. penting saya kira
Sekarang ini banyak sekali tata cara untuk bertemu tanpa harus bertemu fisik. Saya sekarang bertemu dengan Reza. Saya lihat wajahnya, saya lihat Anda tertawa, saya dengar suara Anda. Ini bisa kita lakukan di mana saja. Sampai dengan ke luar negeri bisa dilakukan. Bisa dilakukan per telepon. Bisa dilakukan dengan banyak cara untuk menyambung yang putus itu. Jadi, ini sangat relevan sekali dengan penjelasan Abi bahwa agama itu menjadi tidak kaku, artinya menyambung sesuatu ketika kita bisa menggunakan teknologi juga dalam hal ini, itu juga nggak salah ya Abi. Itulah disinilah keuntungan kita. Mungkin keuntungan yang berlebaran sekarang ini tidak seperti yang berlebaran tahun lalu, sebelum ada WhatsApp, sebelum ada Baik, Abi, Reza juga mungkin akan memberikan kesempatan untuk para pendengar yang saat ini sedang bergabung untuk memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab juga oleh Abi. Semua saya akan jawab, tapi sebagian saya akan jawab dengan saya tidak tahu. Itu juga sudah jawaban. Betul, Abi. Ya, betul sekali. Abi ada yang bertanya. Assalamualaikum Abi. Abi kalau membayar fidyah karena utang puasa karena sakit itu, bagaimana membayar fidyahnya? Dari Mega Rizky. Bisa membayarnya setiap hari. Jadi kalau misalnya hari ini tidak puasa, bisa dibayar hari ini juga. Bisa juga ditunda setelah tergabung hari-hari di mana kita tidak berpuasa. Jadi misalnya itu bisa dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri, berapa hari dihitung, berapa hari tidak puasa, baru dibayar secara sekaligus. Itu caranya. Ya. Abi, ini juga ada yang sangat menarik yang Reza mungkin juga ingin tanyakan ke Abi, bahwa di tengah pandemi ini justru sebenarnya kita juga banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang apa itu menahan diri dari berbagai macam hal. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang misalnya, dan membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang menjadi sangat penting untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, mencuci tangan dan lain-lain. Apakah bagaimana pendapat Abi terhadap hal ini dari sudut pandang Islam? Apa kemudian misalnya kebiasaan ini perlu dirawat terus di masa-masa mendatang, terutama tentang menahan diri, baik dari kebutuhan apapun yang mungkin tidak perlu dibeli. Sekarang orang jadi mulai lebih hati-hati dalam mengeluarkan pengeluaran yang mungkin tidak perlu, misalnya seperti itu, Abi. Betul, betul. Sebenarnya agama Islam itu pada prinsipnya menganjurkan, bahkan terkadang mewajibkan untuk menahan diri dan berpantang. Ya, salah satu saya ingin berkata begini, manusia itu ada dua musuhnya yang permanen. Yang pertama setan, yang kedua nafsu. Nafsu itu musuh manusia, tetapi dia tidak boleh dienyahkan, dia tidak boleh dibunuh, hanya perlu dikendalikan. Begitu dia liar, kendalikan dia. Karena kita butuh, nafsu itu kita butuhkan. Nah, jadi kita perlu kendalikan. Terkadang kita harus mengendalikan nafsu untuk tidak merokok, ya kan? Demi kesehatan. Jadi bukan hanya pada puasa ini, hanya ini bulan puasa ini dijadikan masa training, katakanlah training untuk kita laksanakan itu, berpantang itu pada ini. Dan karena itu puasa bukan hanya berpantang, tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan seks. Berpantang dari segala yang buruk. Berpantang dari menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya. Itu berpantang, karena itu nafsu. Lawan kita itu nafsu yang kita harus kendalikan, dan untuk mengendalikannya kita harus latihan. Sekarang ini latihan, penerapannya lebih jauh waktu.
Betul sekali. Oke, Abi, saya akan membuka dua pertanyaan lagi. Iya. Oh, ini ada yang bertanya, Abi, dari Bes Putri, bagaimana Abi menambah pahala di Ramadan di tengah pandemi ini karena kan sholat jamaah tidak ada, begitu katanya Abi. Ini dari Bes Putri. Silakan Abi. Iya, yang pertama dulu sholat jamaah tidak ada itu tidak benar. Anda bisa sholat jamaah di rumah, ya Ya, kan? Sholat Idul ya, Fitri pun yang akan datang kita bisa laksanakan di rumah dengan mhm, berjamaah. mhm, ya, Yang kedua yang saya ingin juga mungkin perlu diluruskan pemahaman sementara orang yang beranggapan bahwa ibadah itu mhm. hanya sholat, puasa, tahajud, itu bukan itu saja ibadah. Semua aktivitas Anda Semua aktivitas selama Abi. positif dan Anda tambahkan dengan niat karena Allah, boleh jadi obrolan kita sekarang ini ibadah yang lebih baik dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan ini kan kita belajar nih, kita saling mengingatkan nih, dan Betul. itu dianjurkan oleh agama. Kalau sholat sunnah keuntungannya hanya untuk pribadi ya. Tapi kalau diskusi begini dihadiri oleh banyak orang, kan keuntungannya untuk banyak orang nih. Jadi ibadah segalanya bisa beribadah. Ibu-ibu, tadi saya ada yang tanya, ini ada ibu-ibu sedang mengalami menstruasi, tidak bisa ibadah. Saya katakan, saya bilang, melayani keluarga itu ibadah yang luar biasa. Bahkan bisa dapat pahala sama dengan pahala orang yang beribadah. Jadi jangan batasi ibadah pada kegiatan-kegiatan ritual. Semua bisa jadi ibadah. Jangan batasi ibadah pada kegiatan-kegiatan ritual. Baik. Ya. Baik, Abi. Ini akan saya masuk ke pertanyaan mungkin terakhir untuk dari yang saya akan bacakan dari pendengar. Ya. Oh, ini ada Abi. Ya. Mohon izin bertanya Abi dari Dea Siti Hilmia. Jika ibu hamil sampai menyusui kan nggak puasa sampai 2 tahun. Nah, itu membayar kodoknya bagaimana? Sebisa mungkin agama ini tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Itu satu dulu prinsip. Sebisa mungkin apa yang bisa dia lakukan, tetapi ada tambahan syarat, menyesalilah perbuatan Anda dan mohonlah ampun kepada Allah. Memohon ampun, menyesali perbuatan, bertekad tidak mengulangi, lalu melakukan apa yang mampu kita lakukan, itu cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang lalu. Saya tidak mau berkata kalau 2 tahun dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Boleh jadi itu ada orang yang tidak mampu, apalagi kalau sudah tua, maka lakukan apa yang bisa dilakukan. Baik. Abi, mungkin sebagai penutup boleh ada sesuatu yang Abi bisa mungkin share juga ke pendengar yang hari ini bergabung. Terakhir sebagai kata-kata penutup dari Abi untuk menutup diskusi ini. Silakan Abi. Iya, kalau saya dapat memberi penutup, ada satu kalimat singkat dari Nabi. Beliau berkata, agama itu, keberagamaan itu adalah interaksi. Semakin baik interaksi Anda dengan pihak lain, semakin baik keberagamaan Anda. Interaksi itu dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan. Semakin baik, semakin baik. Yang kedua, kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Dalam arti, kalau ada kewajiban agama yang
memerlukan suatu syarat, katakanlah harus berwudu, tetapi ada anjing yang kehausan, maka kemanusiaan menuntut Anda memberi minum anjing dan menangguhkan atau tidak berwudu untuk salat karena kemanusiaan. Yang ketiga, yang saya ingin garis bawahi, bahwa siapapun yang Anda temui, maka dia kalau bukan saudara Anda seagama, dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Dia juga punya perasaan, dia juga punya harga diri, dia juga punya cita-cita, dan sama-sama kita ingin dihormati, walaupun penghormatan bukan berarti pengakuan kebenaran mereka yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Saya kira itu penutup, itu mungkin kunci-kunci yang diberikan oleh Nabi. Mari. Abi, luar biasa sekali. Terima kasih Abi untuk waktunya, untuk segala ilmunya yang diberikan. Melalui diskusi ini banyak sekali hal yang bisa dipetik. Nanti Reza akan mencoba untuk merangkum setelah sesi dengan Abi selesai, untuk melanjutkan memberikan apa-apa saja yang sudah juga tadi Abi sampaikan. Sekali lagi, Abi terima kasih banyak atas waktunya. Buat Abi sehat selalu, dan semoga ibadah puasanya juga bisa terus lancar. Dan jangan bosan ajak saya diskusi. Aduh, Abi, saya yang takut mau ngajak Abi, tapi kalau Abi sudah bilang seperti ini, mudah-mudahan berkenan nanti lain waktu bisa berdiskusi lagi sama Abi. Ya, Abi terima kasih banyak sekali lagi Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasanya luar biasa sekali ya berdiskusi dengan Abi. Pertama kali saya dari semua obrolan-obrolan ini, rasanya obrolan dengan Abi Quraisy sangat menggetarkan hati saya dan sempat membuat saya rasanya agak terengah-engah gitu nafasnya, padahal mungkin tidak dalam keadaan berlari-lari atau sedang berolahraga. Luar biasa sekali mendengar banyak sekali pesan. Semoga tadi teman-teman juga menyaksikan obrolan kami dengan saya dengan Abi Quraisy. Menarik sekali ketika Abi mengatakan bahwa di masa seperti ini, Abi tadi mengatakan bahwa ibadah itu bukan hanya tentang sholat, baik itu tidak hanya tentang sholat sunnah misalnya gitu ya, atau tentang sholat pada umumnya, tapi melakukan hal apapun yang positif, yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi sekitar, itu juga merupakan ibadah. Apalagi kemudian ditunaikan dengan juga ibadah-ibadah wajib lainnya. Kemudian Abi juga mengatakan jangan membatasi ibadah hanya pada kegiatan yang ritual. Nah, itu tadi yang Abi sampaikan. Ibadah tidak hanya, jangan membatasi ibadah pada kegiatan yang ritualnya saja. Abi juga menjelaskan bahwa di zaman Nabi pernah disampaikan juga bahwa agama itu adalah interaksi menurut Nabi. Interaksi dengan Tuhan, interaksi dengan manusia, interaksi dengan diri sendiri, lingkungan. Itu yang tadi dijelaskan juga oleh Abi Quraisy. Lalu tadi ada yang bertanya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tadi juga menarik sekali bahwa Abi juga mengatakan soal agama itu tidak kaku. Jadi agama itu sangat mungkin untuk manusia menyesuaikan kondisi pada zaman itu. Seperti sekarang kita di tengah pandemi, mungkin ada larangan untuk tidak ke masjid. Tadi Abi menyampaikan bahwa di zaman Nabi pun hal itu pernah terjadi ketika wabah, kemudian orang dilarang masuk ke kota tersebut, dan yang berada di kota itu juga dilarang untuk berpergian keluar gitu ya. Jadi ya pada situasi-situasi tertentu dan demi keselamatan banyak orang lain,
maka itu bisa disesuaikan. Tadi Abi, saya juga senang sekali gitu bisa akhirnya berdiskusi dengan Abi, apalagi ditutup. Mudah-mudahan Abi mau lagi nanti diundang untuk berbagi lagi. Saya yakin diskusi ini akan sangat menarik dan mudah-mudahan bisa juga memberikan manfaat yang um, banyak buat orang yang mendengarkannya. Luar biasa sekali juga tadi disampaikan oleh Abi bahwa ketika berbicara tentang agama atau keagamaan, Abi juga berbicara tentang kemanusiaan. Um, dan ini yang menurut saya juga penting untuk sama-sama kita resapi, kita pahami bahwa di tengah kondisi seperti ini maka rasa-rasa kemanusiaan itu penting sekali juga untuk kita kembali merasakan gitu ya, atau kembali kita gaungkan gitu, karena banyak banyak orang yang saling saling membutuhkan di tengah situasi yang luar biasa sulit ini bagi banyak orang. Tadi juga berbicara tentang membedakan antara apa itu silaturahim dan silaturahmi gitu ya, itu juga sangat diskusi yang sangat menarik tentang itu tadi disampaikan oleh Abi. Um, Luar biasa sih, saya sangat senang sekali bisa menyampaikan bisa bisa berdiskusi dan menyampaikan ini kepada kalian semua yang mungkin menonton. Uh, jadi sekali lagi terima kasih sudah mengikuti obrolan hari ini. Saya akan save, nanti bisa dilihat karena tadi alhamdulillah sambungannya lancar sampai terakhir tadi berdiskusi sampai ditutup, hanya ada sedikit masalah koneksi di awal gitu sih. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat kembali menjalankan ibadah puasa, menjelang buka puasa sebentar lagi juga. Semoga puasanya lancar dan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan semoga situasinya bisa kembali normal secepat. Terima kasih. Saya pamit dan sampai bertemu di obrolan-obrolan yang mudah-mudahan bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.